Halo guys, selamat datang di Damai Podcast. Sekarang kita kedatangan siswi berprestasi dari Sekolah SMKN 1 Cermi yang dulunya pernah mendapatkan juara paralel. Silakan boleh diperkenalkan nama kakaknya. Perkenalkan, nama saya Anita Mega Musyatul Fadila. Teman-teman biasanya manggil saya Mega. Halo Kak Mega. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya Kak? Apakah sehat? Alhamdulillah baik. Kakaknya? Alhamdulillah juga baik. Iya, alhamdulillah. Kita mulai ya masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaannya. Iya, baik. Oke, pertanyaan yang pertama. Kira-kira nih, apa saja sih langkah-langkah yang kamu jelaskan dalam cerita itu untuk mengembangkan bakat kamu? Untuk mengembangkan bakat saya kan sukanya dalam bidang akademik ya. Jadi saya tuh kayak belajar terus menerus gitu. Jadi sehingga akhirnya setiap kenaikan kelas pasti saya mendapatkan juara, ranking 3 besar di kelas gitu. Sehingga menurut saya akhirnya di SMP itu jadi juara paralel. Di SD juga gitu. Pintar sekali ya kakaknya. Alhamdulillah sekali. Pasti bangga banget nih orang tuanya. Iya, alhamdulillah. Oke, lanjut ya pertanyaan yang kedua. Kalau boleh tahu nih, apakah ada tantangan yang kakak hadapi dalam proses pengembangan bakat? Dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Tantangan itu pasti punya. Saya kan punya sifat yang malas ini, apalagi kan kalau membaca buku terus menerus itu kan pasti membuat bosannya, apalagi kalau nggak iya kan, makanya itu kadang itu malas sekali untuk belajar, apalagi gangguannya handphone itu pasti berat sekali itu. Berarti handphonenya dibuang saja Kak. Nggak dibuang juga kakak. Handphonenya biasanya tuh saya mode kayak dibatasi gitu, satu hari misalnya ada 5 jam penggunaan. Jadi kalau sudah digunakan selama 5 jam ya wes nggak bisa digunakan lagi. Ya betul. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana peran lingkungan sekitar kamu dalam mendukung pengembangan bakat? Peran lingkungan, terutama peran orang tua ya. Peran orang tua itu sangat mendukung sekali. Anaknya mau belajar gini pasti kayak orang-orang yang di rumah misalkan ada rame gitu ya, pasti disuruh kayak jangan ramai-ramai ya, Mega ini lagi belajar gitu. Hebat banget ya orang tuanya, makanya bisa menciptakan kakak yang sekali. Iya, alhamdulillah sekali. Kita sambil santai ya Kak, boleh diminum? Ya boleh kan? Ya. Ini kok harus putih saja. Iya, kita nggak punya modal ya Kak. Oke, kita ya, seadanya saja. Iya, Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima ya Kak. Kamu punya motivasi apa saja sih buat teman-teman yang lain dan juga para penonton? Motivasi saya kepada para penonton, kepada teman-teman saya gitu ya. Ya. Mungkin kita itu harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk apa yang kita inginkan gitu. Betul. Kalau percuma juga kamu menginginkan ini gitu ya, tapi kamu nggak Tidak ada tujuan. iya, usaha kamu kok nggak menuju ke gitu, berarti kan melenceng ya wes, kamu nggak bisa gitu. Jadi kamu harus berusaha sesuai apa yang kamu tujukan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Ada nggak tokoh atau contoh yang bikin kamu semangat mengejar semua itu? Dan yang ke-8, gimana sih cara mempertahankan? Oke, maaf ya Kak. Maaf ya Kak. Terlalu bersemangat ini karena kakaknya ini sungguh sangat berprestasi sekali sebenarnya. Pelan-pelan. Oke, pertanyaan yang ke-6. Ada nggak tokoh atau contoh yang bikin kakak semangat mengejar semua itu? Saya itu terinspirasi dari Maudy Ayunda. Oh, ya. Karena banget dia bisa sarjana, jadi seorang yang pokoknya yang hebat. Saya juga seperti itu, pengen seperti itu. Semoga ya. Amin, semoga saja ya, kita doakan semua untuk para penonton juga, semoga kakaknya bisa mencapai cita-citanya. Amin. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Kak. Gimana sih cara mempertahankan semangat dan fokus selama proses kakak ngembangin bakat kakak? Pastinya saya akan
fokusnya, cara ngembangin, Iya. fokus. Aku seru lala gitu. Bukan. Bukan gitu juga ya. Saya tuh belajar gitu, pokoknya sesuai tujuan saya lah. Saya ingin ini, saya juga akan berusaha dalam bidang ini. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya kak. Ada nggak sih tips atau metode buat mengatasi kebutuhan atau kesulitan? Tipsnya itu, kesulitannya itu pasti kan kayak mengerjakan soal-soal kan sulit. Saya akan mencari informasi dari luar, terutama dari internet gitu, atau tanya-tanya ke orang tua atau bahkan kakak-kakak. Kalau orang tua kan kayak takut ya jawabannya salah gitu, jadinya biasanya cari di internet. Oh gitu. Tapi kakaknya tidak les atau mungkin Enggak, semenjak dulu pernah kelas 1 SD itu les cuma 1 tahun, terus sampai kelas 6 nggak pernah les, kemudian pas SMP itu nggak pernah les, cuma ikut ekstra. Berarti kakaknya pernah motor juga ya? Iya, betul sih. Lanjut ya kak ke pertanyaan yang terakhir. Menurut kakak, seberapa penting sih peran orang tua atau guru dalam proses yang kakak ceritain? Penting banget ya, apalagi guru kan. Guru kan orang tua kedua di sekolah, pastinya akan mengajarkan, membimbingkan. Kalau sebagai orang tua kan menitipkan anaknya ke guru untuk diajarkan. Biasanya kan waktu untuk belajar yang paling lama kan di sekolah kan. Biasanya kan pulang sampai jam 2 sore. Jadi penting sekali kedua orang tua dan juga guru ini dalam proses saya menjadi yang seperti sekarang ini. Terutama saya sekarang juga masih kekurangan ini, belum lulus juga. Jadi untuk di SMK ini saya pengen mengembangkan bakat saya lebih lagi dan kalau bisa jadi juara paralel. Amin, semoga saja ya bisa mendapatkan juara paralel lagi. Dan semoga bisa membanggakan sekolah SMKN 1 Cermi. Amin. Ya, terpaksa selesai. Sudah kak. Oke. Oke, cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih kak sebelumnya. Iya, Minta maaf sama-sama. apabila ada kata-kata yang kurang enak. Jadinya Tidak kakak. apa-apa. Kenyang kan? Bye bye teman-teman. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.